Selamat sore semuanya. Saya Salsabila SHP NIM 1519051 dan dua rekan saya Aryani Nurulita NIM 28 dan Maharani Nurul NIM 6 akan menjelaskan tentang budget air dan perannya dalam klimatologi di wilayah DKI Jaya dan sirkulasi umum atmosfer dan pengaruhnya pada sistem iklim global. Yang pertama akan menjelaskan tentang neraca air. Neraca air itu merupakan penjelasan tentang hubungan antara aliran ke dalam inflow dan aliran keluar atau outflow di suatu periode tertentu dari proses sirkulasi air. Nah, selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kami menggunakan data dari Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, yang merupakan daerah yang sering mengalami kesulitan air tawar saat musim kemarau. Nah, di sini, daerah Pulau Pramuka itu merupakan daerah pantai dengan sumber daya air tawar yang sangat langka, terutama akibat intrusi air laut ataupun secara alami merupakan akuifer air asin. Hal ini menyebabkan ketersediaan air bersih di perkotaan dan berbagai sumber air bersih yang ada di perkotaan tidak dapat disamakan dengan daerah-daerah pesisir pantai. Gejala habisnya cadangan air tanah tawar pada Pulau Pramuka itu terlihat saat musim kemarau. Masyarakat Pulau Pramuka merasa air tanah yang diambil menjadi sangat asin dan berbeda saat pada musim hujan. Pada musim hujan, air tanah itu cenderung tawar. Nah, hal ini terjadi pada pulau kecil seperti Pulau Pramuka akibat karakteristik hidrologi yang sangat berbeda daripada pulau besar seperti contohnya Pulau Jawa. Pulau kecil yang memiliki luas kurang dari 2.000 km persegi memiliki jumlah tangkapan hujan yang sedikit. Selain itu, pulau kecil umumnya memiliki ketinggian daratan yang rendah sehingga tidak dapat mengumpulkan awan yang memicu hujan. Dengan demikian, curah hujan di daerah pulau-pulau kecil menjadi relatif rendah. Nah, ini merupakan grafik perhitungan 5 tahun terakhir dari neraca air Pulau Pramuka dari tahun 2012 sampai 2016. Berdasarkan grafik tersebut, nilai surplus dalam neraca air dapat dihitung menggunakan selisih nilai presipitasi dengan evapotranspirasi aktual. Nah, hasil perhitungannya, di Pulau Pramuka terjadi surplus air tanah saat curah hujan bulan tertentu jauh melebihi nilai evapotranspirasi. Nilai defisit yang besar pada Pulau Pramuka terjadi akibat adanya anomali iklim. Hal ini terjadi pada tahun 2012, di mana di Indonesia terjadi anomali panas ekstrim di belahan bumi bagian utara yang merupakan tahun La Nina terpanas yang tercatat oleh NOAA. Lalu, panasnya belahan bumi utara ini diprediksi menjadi penyebab rendahnya curah hujan di Indonesia pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2015, siklus El Nino sangat kuat yang membuat daerah Indo-Pasifik menjadi kering daripada tahun-tahun lainnya. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan berdasarkan perhitungan neraca air, tahun 2016, Pulau Pramuka memiliki nilai surplus sebesar 369 mm dan defisit sebesar 669 mm. Pada tahun 2016, Pulau Pramuka memiliki defisit air rata-rata sejumlah 164 meter kubik per hari. Selanjutnya, sirkulasi umum atmosfer dan pengaruhnya pada sistem iklim global akan dijelaskan oleh teman saya. Sirkulasi atmosfer. Sirkulasi atmosfer merupakan gerak massa udara di atas permukaan bumi yang membentuk pola tertentu. Sirkulasi atmosfer akan mempengaruhi runtutan terbentuknya cuaca dari waktu ke waktu. Sebagian besar dari gerak tersebut terus-menerus terbentuk, berkembang, bergerak, dan ada pula yang meluruh. Penyebab utama adanya gerakan yang membentuk sirkulasi atmosfer baik horizontal maupun vertikal adalah: pertama, ketidakseimbangan panas dan momentum antara lintang tinggi dengan lintang rendah dan antara permukaan bumi dan atmosfer. Kedua, topografi permukaan bumi. Ketiga, distribusi permukaan darat dan air. Next. Model sirkulasi atmosfer. Beberapa model sirkulasi atmosfer yang dikenal dalam dunia meteorologi adalah sirkulasi atmosfer sel tunggal dan sirkulasi atmosfer 3 sel. Sirkulasi atmosfer model sel tunggal itu didasarkan pada asumsi pertama, permukaan bumi dianggap sama yang tertutup air, sehingga perbedaan panas daratan dan lautan itu diabaikan. Kedua, matahari dianggap selalu berada di atas ekuator, sehingga tidak ada pergantian pola angin. Tiga, bumi dianggap tidak berotasi, sehingga faktor utama hanya gradien tekanan. Model sirkulasi atmosfer dengan sel tunggal dapat diamati pada gambar berikut. Selanjutnya, ada
Sirkulasi atmosfer model 3 sel. Nah, sirkulasi ini lebih kompleks dari sirkulasi atmosfer model sel tunggal, meski memiliki beberapa kemiripan. Pada model sirkulasi atmosfer ini, wilayah ekuator digambarkan berupa kawasan yang selalu kelebihan cahaya matahari. Adapun sebaliknya, wilayah kutub itu selalu kekurangan cahaya matahari. Sirkulasi atmosfer model 3 sel ini, daerah tekanannya itu tinggi karena berada di kutub, sedangkan tekanannya rendah saat di ekuator. Untuk gambaran model sirkulasi 3 sel dapat dilihat pada slide. Oke, selanjutnya sirkulasi atmosfer. Slide sebelumnya, Salsa. Sirkulasi atmosfer di Indonesia ini tuh ada 3, yaitu sirkulasi monsun Asia Australia, terus sirkulasi Hadley, dan juga sirkulasi Walker. Yang pertama untuk monsun, ini tuh monsun adalah daerah tempat arah angin yang berperan kemudian berbalik arah setidaknya 120 derajat pada antara bulan Januari dan juga bulan Juli. Nah, sebaliknya pada bulan Juli adalah puncak musim panas di bumi bagian utara dan puncak musim dingin di bumi belahan selatan. Nah, perbedaan tekanan udara akibat pemanasan yang berbeda menyebabkan pergerakan massa udara yang membentuk sirkulasi atmosfer ini. Lalu selanjutnya untuk sirkulasi Hadley. Nah, sirkulasi Hadley ini terdapat di tiap belahan bumi, merupakan salah satu sel dalam sirkulasi atmosfer. Pada bagian bawah setiap sel Hadley, udara mengalir menuju khatulistiwa. Pada saat udara turun mengalami pemanasan adiabatik dan bergerak menuju permukaan bumi sebagai udara yang panas dan juga yang kering. Selanjutnya yang terakhir adalah sirkulasi Walker. Nah, sirkulasi ini menandai adanya gerak massa udara pada arah zonal barat dan juga timur. Pemicu gerak ini adalah tekanan udara di sekitar ekuator di atas wilayah Indonesia yang relatif hangat sehingga densitasnya tinggi. Hal ini menyebabkan mengalirnya massa udara dari arah timur dan barat ekuator yang merupakan lautan dengan densitas udara lebih tinggi. Next. Dan yang terakhir, untuk pembahasan yang terakhir, sirkulasi atmosfer dan pengaruhnya dengan sistem iklim global. Yang pertama itu berpengaruh pada pemanasan global dan juga mempengaruhi runtutan terbentuknya cuaca dari waktu ke waktu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.